silakan duduk. Bapak yang tadi konfirmasi sama saya ya, yang mau konsultasi masalah Bapak itu ya kan? Iya. Bapak dari mana? Dari Muara Tais. Oh, dari Muara Tais ya. Itu di bagian mana ya? Yang arah ke IC Journey ya? Iya betul. Oh, ya. Ke sini, ke Sidimpuan naik apa? Naik motor Oh, naik motor. Sama? sendiri. Oh, sendiri aja. Iya. Ya. Jadi Bapak sendirian kemari dan keluarga ditinggal di rumah. Iya. Oh, Bapak ini udah menikah atau statusnya masih jomblo? Masih jomblo. Oh, masih jomblo. Umur berapa ya Pak? Umur Bapak berapa? Itu kan. Oh, 17, berarti belum bapak-bapak ya? Iya. Oh, berarti saya salah manggil ya. Jadi enaknya manggil apa nih? Abang, adik? Terserah lah. Terserah. Enaknya abang aja ya. Iya, abang biar, aja. biar agak akrab kita ya. Iya. Oke. Gini, jadi Bapak semalam ke konfirmasi saya Iya. tentang masalah Bapak ya di sosmed saya. Sebelumnya kita ke sana, Bapak tahu lokasi ini dari siapa? Dari teman. Oh, dari teman. Iya. Oh, iya. Jadi Pak, Bapak sebelumnya apa udah pernah gitu ke konseling juga seperti ini atau ini untuk pertama kalinya? Inilah pertama kalinya. Ini pertama kalinya. Iya. Jadi sebenarnya kan konseling ini tujuannya kemari itu kan pasti untuk menyelesaikan masalah gitu. Kami di sini saya sebagai jadi konseling ini bertujuan jadi kan untuk menyelesaikan masalah. Bapak datang kemari memberi masalah Bapak datang kemari kan karena Bapak tidak bisa mengatasi masalah Bapak, sehingga kami konselor di sini membantu Bapak untuk keluar dari masalah Bapak, mengasih saran sehingga Bapak bisa keluar dari masalah Bapak dan Bapak bakalan hidup tenang, damai dan bahagia. Kan itu tujuan kami di sini. Jadi yang Bapak sebelumnya kan Bapak sudah membeli data-data tentang Bapak dan di situ saya lihat Bapak juga kayaknya maksudnya hobi Bapak itu seperti bermain badminton ya, maksudnya sejenis-jenis dalam permainan bola ya. Baru gini, semalam memang Bapak kan sudah mengkonsultasikan masalah Bapak, cuman karena di sini kita tatap muka dan saya pun pasti lebih enak kita ngomongnya kasih tatap muka. Kalau semalam kan Bapak cuma membilangkan bahwa masalah Bapak itu kurang percaya diri. Yang saya belum tahu mendalam sekali bagaimana percaya diri yang dimaksudkan oleh Abang. Tadi saya bilang Bapak ya, karena udah kebiasaan. Karena sebelumnya yang datang ke sini biasanya umuran yang di atas gitu. Ini baru kali ini Abang yang umur 17 datang. Berarti 17 itu SMA ya? Oh ya, SMA. Kelas berapa? SMA kelas berapa tuh ya, Bang? Kelas 2. Oh, kelas 2 SMA ya. Itu SMA ya, bukan SMK? SMA. Oh, SMA. Berarti bidangnya IPA atau IPS biasanya Iya. ya. Jadi Bapak ini di bidang IPA? IPS. IPS ya. Biasanya anak IPS itu sosialisasinya lebih bagus loh daripada anak IPA. Karena anak IPA itu kan biasanya ya, kok anak IPA itu lebih lebih suka menyendiri. Karena dia itu kan matematikanya biasanya orang-orang di situ orang-orang pintar kan. Saya orang-orangnya suka menyendiri. Jadi IPS itu orangnya orang-orang yang apa namanya itu gokil gitu, kreak ya kan. Jadi saya juga pertanyaan sama saya itu ya kan, kenapa Anda bisa nggak percaya diri sedangkan Anda itu di bagian IPS? Percaya diri yang bagaimana ini yang dimaksudkan Bapak? Maksudnya ngomong yang di depan publik gitu, depan orang banyak atau depan orang banyak? Iya. Seperti apa? Emang ada nggak pengalaman sebelumnya sehingga buat Bapak itu Pak kan jadi maaf sehingga membuat Abang itu jadi enggak percaya diri atau ada pengalaman entah waktu Abang naik ke depan terus dibully sehingga Abang down atau
abang belum pernah naik ke atas panggung, belum pernah mencoba, jadi masih kurang percaya diri. Seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi di sini abang datang kan untuk menyelesaikan masalah. Percaya diri sebenarnya kita dalam percaya diri itu ya bang, kita itu harus kayak mana? Harus punya kemampuan gitu. Maksudnya kemampuan kita itu kemampuan untuk meyakini, yakin semua yang kita bicarakan itu bahwasanya benar, walaupun kita tidak membenar-benarkan. Kita mau bicara di depan publik, depan orang-orang, depan orang banyak, itu kita harus banyak-banyak juga membaca buku, sehingga apa yang kita keluarkan, apa yang kita katakan tidak tidak mengada-ngada, sehingga memunculkan diri kita itu jadi percaya gitu. Oh, aku ini ngomongnya pas kok, tepat, sekarang kan aku udah baca, udah ini gitu. Sebenarnya sih emang banyak orang yang nggak percaya diri gitu. Cuman kan nggak percaya dirinya ke seseorang itu karena dia nggak pernah mau mencoba gitu. Kalau abang mau mencoba, coba aja dulu ke, misalnya ada nih ada adik nggak ya, pernah nggak buat pesta ulang tahun? Pernah. Biasanya menghadiri adik-adik itu kan, adik-adik masuk umur segini ya kan, adik umur 3 tahun, yang kadang bayi juga datang kan. Jadi sebenarnya yang hal-hal yang kecil seperti itu yang harus diterapkan. Jadi kita kan masih belum percaya diri nih. Nah, kita coba diri kita datang ke situ gitu. Kita buat diri kita itu ngomong, kan ada itu biasa MC-nya ya kan. Nah, itu bisa tuh abang menjadi MC-nya. Awal-awalnya nggak apa-apa yang model-model kayak gitu. Nanti lama-lama makin meningkat level kita kan nggak bisa langsung jadi. Kita orang yang sukses itu nggak langsung bisa jadi kan, kayak gitu. Jadi bang, kan itu di apa namanya tadi, di acara ulang tahun itu kan banyak adik-adik kan, itu biasanya ada MC-nya. Abang bisa maju loh jadi MC. Itu kan cuman bilang gimana itu, cobalah abang praktekkan dulu gimana, bisa nggak? Yang mana? Coba contohnya dulu. Ya kita kan cuma bilang kan, hai teman-teman, hai adik-adik, kayak gitu. Baru kita datang ke sini untuk melaksanakan, untuk menghadiri, untuk merayakan ulang tahun si ini, kayak gitu. Itu ngomongnya pun nggak terlalu baku gitu. Jadi kalau di situ kan kita masih apa namanya, masih belajar untuk mempercayakan diri tampil di depan orang banyak gitu, tanpa harus memakai kosakata yang baik dan bagus. Itu untuk pertama, itu kan untuk pertama-tama ya belajar dulu lah di situ. Atau abang punya nggak apa organisasi di sekolah? Ada. Organisasi apa? OSIS. Itu kan biasanya OSIS itu kan memiliki program kerja dan bakalan diskusi bareng teman-teman kan. Di situ biasanya kan kalau OSIS itu dia nggak ketuanya aja yang berbicara, biasanya anggota-anggota juga ikut berbicara, ikut mengajukan pendapat gimana biar bagus OSIS itu kan gitu. Jadi abang itu harus berani mengungkapkan pendapat abang untuk OSIS tersebut. Abang sering nggak di sekolah itu menanggapi atau menyanggah? Menyanggah itu bagus loh. Menanggap sering juga Setidaknya itu, makanya kita tuh harus menanamkan sebelum nanti pergi. Misalnya nih dapat chat kan, kumpul OSIS kayak gitu kan, dan kan dikasih pemberitahuan gitu biasa. Oh aku nanti ini harus apalah, harus giat, nanti aku harus ngomong kayak gitu. Harus ditanamkan sebelum kita pergi, kita harus menanamkan diri kita, aku harus ngomong gitu. Biar nanti pas pulang ada yang nggak sia-sia itu kamu datang ke sana, biar nggak sia-sia abang datang ke sana gitu. Biar gini, kalau misalnya kita datang ke sana diam, pulang nanti ke rumah
nggak ada apapun tanggapan kita di sana. Kan lebih enak kalau misalnya kita ada menanggapi, dan orang tuh pasti, oh dia keren ya apa gitu ya kan. Sebenarnya dari hal-hal yang terkecil itu bisa mempelajari untuk percaya diri, sehingga itu nanti kita baru bisa ngomong nanti di depan orang banyak. Itu kayak kayak Ustadz siapa itu ya, siapa itu namanya, Ustadz Somad itu nggak mungkin dia kan bayi langsung bisa dia ngomong, nggak ada grogi, pasti dia ada itu grogi nggak percaya diri, tapi dia lawan. Terus dia banyak baca buku, sehingga apa yang dia keluarkan dari mulutnya, dia bukan asal-asal ngomong, emang fakta, emang dia baca, emang dia asal otak dia menurut si ini, dia kan kok ngomong menurut hadis si ini, menurut si ini. Sebenarnya untuk percaya diri itu sebenarnya itu tumbuh dari diri kita sendiri. Kita yang harus melawan diri kita. Kalau kita down, sebenarnya bawah alam sadar kita itu bekerja. Kalau kita aja bilang aku nggak bisa, sikit-sikit udah bilang nggak bisa, kita itu menjalani hidup itu harus positif thinking gitu. Emang di sekolah apa nggak ada guru BK-nya? Ada. Sebenarnya gunanya guru BK itu juga sama dengan saya, sama untuk mengatasi masalah. Misalnya abang ini sebenarnya jangan takut. Pernah nggak sih konsultasi sama guru BK? Pernah konsultasi tentang apa? Ya tentang apa? Ke masalah di sekolah gitu. Masalah yang seperti apa? Atau masalah apa yang dikonsultasikan sama guru BK? Misalnya tentang guru pada siswanya ya kan, kurang apa gini, Sopan. gurunya Itu. kurang, gurunya kurang apa ke siswanya gitu. Kurang gimana ini? Kurang gimana ya? Kurang apa? Kurang masuk atau Kurang masukkan lah, kurang ngerti, kurang ngerti siswanya bikin. Gurunya Iya. kurang paham, Iya, kurang mengerti, siswanya belum paham karena gurunya ini itulah. Sebenarnya itulah tugas guru BK itu juga sebenarnya hampir sama ya, untuk mengatasi masalah-masalah siswa ya. Situ sebenarnya kalian kalau misalnya di sekolah itu bilang ke guru BK itu masih ada nggak itu budaya seperti itu yang bilangkan guru BK itu polisi? Ada. Sebenarnya guru BK itu nggak bisa, dia itu polisi itu kenapa kalian bisa berpikir dia itu seperti polisi? Orang itu pikir Karena sering mencari kesalahan. ya. Sebenarnya guru BK itu nggak mencari kesalahan, dia itu kan menangani siswa-siswa yang mungkin buat masalah di sekolah. Pokoknya pasti kayak gitu kan, dia yang menangani. Sebenarnya dia itu nggak mencari apa masalah apa gitu dilihatnya kalian kayak gitu. Sebenarnya guru BK itu seperti dia itu mengayomi kalian biar kalian itu belajar dengan baik, terus kalian pun tenang. Jadi kalau abang pun kalau misalnya ada masalah, sebenarnya guru BK itu bisa sebagai teman curhat, tapi teman curhatnya itu kan masalah yang apa namanya itu, yang susah ditangani. Nanti masalah jangan pula ya kan, nanti masalah lapar misalnya langsung ngadu ke dia, nggak bisa makan bu kayak gini juga kayak gitu. Jadi sebenarnya solusinya sih dari tadi kan saya sudah menjelaskan, sebenarnya solusinya kita harus sering mencoba terus dari hal yang terkecil bahkan nanti sedang ke besar. Dia itu kan memiliki tangga level kayak gitu. Kita aja kalau naik tangga nggak bisa dari 1, 2, 3 nggak langsung 1 ke 10. Nggak mungkin kita bisa kayak gitu. Bahkan kita kan nggak punya sayap. Iya kan. Oke. Jadi cobalah abang apa
ya? Hari Selasa jam, nah tadi ya, jam Iya. berapa tadi itu ya? Jam sebelum jam 5 tadi ya? Jam 5 lah. Jam 5 tadi kan, semalam kita janjinya jam 4 ya? Iya. Mungkin tadi ada kendala atau apa, dan saya juga jadi mungkin pertemuan selanjutnya mungkin kita harus memiliki pertemuan selanjutnya untuk membahas ini lagi. Nanti coba abang coba dulu yang saran-saran yang saya berikan. Nanti kalau ada perubahan, alhamdulillah. Kalau misalnya ada perubahan, kita cari lagi solusinya, apa penyebabnya, apa masalahnya, kan gitu. Jadi kalau boleh saya tahu nih bang, Nah, kan abang ini tadi datang sini pasti masih punya beban, Iya. masih ada masalah. Setelah saya berikan pencerahan, apakah ada perubahan di diri abang sekarang? Apa ada perbedaan yang sebelum abang datang dan sehingga di akhir waktu ini? ya agak lah berubahnya kan. Ya, pasti ada udah pencerahannya, Iya. udah ada jalannya, tinggal dijalankan. Jadi mungkin kita ketemunya di hari apa ya? Abang hari apa yang bisa buat kita ketemu lagi, untuk pertemuan selanjutnya? Hari apa ya? Hari Kamis abang apa enggak? Ada kegiatan enggak? Hari Kamis nggak ada. Hari Kamis nggak ada. Saya pun kayaknya hari Kamis emang nggak ada. Mungkin hari Kamis di jam pagi, siang, sore. Sore lah. Sore ya. Jadi kayak gini lah ya. Iya, memang lebih enak dia kayak gini suasananya kan. Panas gitu. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Coba nanti abang ikuti dulu saran dari saya tadi, baru pertemuan selanjutnya nanti kita bahas lagi bagaimana apa selanjutnya. Oke, mungkin abang juga ada waktu tersendiri dan kita sudah menentukan waktunya semalam, dan saya pun ini kebetulan tadi ada juga lagi klien saya. Setelah abang kan udah Iya. janjian, takutnya nanti dia nunggu kayaknya dari depan. Ada juga. Iya. Apa dulu? Iya. Jadi ini langsung balik ke Muara Tais. Enggak ada lagi mau perlu. Oh, ada urusan ya di Iya, ada sini. urusan ribuan. Memang kondisi di Ribuan ini lumayan juga sih, lepas kalau mau apa-apa. Mungkin abangnya mau ke apa ya? Ke Simat Sayangnya. Ada bisnis tersendiri ya. Iya. Ya udahlah, pokoknya itu aja ya bang. Nah, itulah saran dari saya. Saya juga berharap semoga abang cepat selesai dari masalah abang, biar abang tenang, biar abang bisa menjadi seseorang yang percaya diri. Lah, ya udahlah ya. Iya. Ya Kak. Iya. Pak abang. Assalamualaikum. Kasih ya.